tidak ada alasan bahwa bumi tidak mampu menampung jumlah manusia yang hampir 7 miliar lebih ini. Hanya orang tidak beriman. Karena serakah, tamak, dan rakus yang membuat mereka mengatakan demikian. Sehingga ingin menyisakan segelintir orang dan orang lain akan dibinasakan oleh mereka dengan program depopulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa sekalian dan para sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya dan karunia-Nya masih diberikan kepada kita sehingga kita masih dapat bersama-sama bertatap wajah, bersilaturahim pada kesempatan hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga tercurahkan syafaatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, para pemirsa sekalian dan teman-teman di mana saja yang berada, ya, kesempatan hari ini kita mari sama-sama saling mengisi dan kita berbagi bahwa kita tidak boleh membuat waktu sedikit pun tersisa hanya untuk sia-sia. Kenapa? Allah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya demi waktu manusia itu rugi. Jadi waktu banyak yang terbuang. Illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat. Dan orang yang berbuat, amil sholehat itu berbuat baik. Tawasawil haq, tawasawil sob. Dan mereka selalu menasehati, mengingatkan kepada kebaikan dan kesabaran. Termasuk pada kesempatan hari ini, kita harus berbuat, tidak boleh tidak berbuat. Waktu tidak boleh kita sia-siakan. Waktu tidak boleh kita main-main. Kenapa? Semakin hari berkurang waktu kita ini, di muka bumi ini. Durasi alam pun makin hari makin habis. Maka mari semuanya kita sama-sama mengisi waktu kita dengan sebaik-baiknya. Baik. Apa yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini? Ya, silakan. Ada yang mungkin mau bertanya dari teman-teman sekalian. Silakan. Ya, terjadinya krisis sosial, krisis ekonomi, kesulitan di mana-mana. Apakah karena manusia jumlahnya semakin banyak di bumi ini sehingga bumi tidak mampu untuk menampungnya? Ya, baik. Alhamdulillah, ada satu pertanyaan yang menjadi penyebab ekonomi, kekurangan atau krisis dan sebagainya di alam semesta ini. Apakah karena jumlah manusianya terlalu banyak atau karena apa? Ya, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Siapa yang menciptakan seluruh makhluk? Allah. Berarti Allah tahu rezekinya masing-masing sudah disediakan. Jadi tidak ada yang bisa kita katakan bahwa Allah nggak mungkin mampu. Allah mampu menciptakan apa saja, ya, yang kita tidak tahu. Bahkan semua rezeki sudah disediakan sebelum kita dilahirkan. Hewan yang melata di bawah tanah pun sudah disediakan. Jadi tidak ada yang pantas mengatakan bahwa Allah tuh nggak mampu. Ini kayaknya bumi udah nggak mampu menampung lagi, manusianya udah terlalu banyak, hewan terlalu banyak. Siapa yang bilang begitu? Hanya orang yang tidak beriman yang menyampaikan seperti itu. Karena Allah katakan dalam surat Fussilat, silakan dibuka, ya dibaca surat Fussilat ayat 9 sampai dengan 10. Baca coba. Terjemahan. Ya, silakan. Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam.
Pantaskah kita nih mengingkari Allah yang sudah menciptakan bumi? Terus menciptakan apa tadi? Dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh. Gunung-gunung, bumi, gunung, langit, terus. Dan kemudian dia berkahi. Allah berkahi bumi ini, alam ini. Terus. Dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk mereka yang memerlukan. 4 masa loh Allah bilang. Dan memadai. Jadi kalau Allah yang mengatakan memadai, itu berarti tidak ada alasan bumi tidak mampu menampung jumlah manusia yang hampir 7 miliar lebih ini. Hanya orang tidak beriman. Karena serakah, tamak, dan rakus yang membuat mereka mengatakan demikian. Sehingga ingin menyisakan segelintir orang dan orang lain akan dibinasakan oleh mereka dengan program depopulasi. Dengan berbagai rekayasa. Karena mereka tidak mengimani Quran. Quran ini sudah mengatakan, aku menciptakan kalian semua di muka bumi ini, aku berikan kepada kalian rezekinya dan memadai. Bahkan diciptakan Allah jelas ayat itu, yaitu 4 waktu, 4 musim. Ada musim gugur, musim semi, musim dingin, musim apa itu namanya? Ada, sudah Allah katakan. Jadi kalau ada manusia yang mengatakan bahwa ini kayaknya bumi udah nggak cukup menampung jumlah manusia, orang tidak beriman itu. Orang bodoh, jahil, serakah, rakus, dan tamak. Ya. Lalu ya, memang melalui apa saja sih cara yang digunakan untuk orang-orang yang serakah tadi untuk memenuhi nafsunya? Mereka memenuhi nafsunya dengan berbagai macam cara. Ya, namanya hawa nafsu itu nafsu birahi, nafsu makan, nafsu gengsi, nafsu apa saja dipenuhi. Untuk memenuhi hajat nafsunya itu sampai membuat sebuah rekayasa ekonomi, ya, merusak secara finansial, kemudian food, makanan, kemudian fun, hiburan-hiburan, kemudian film, kemudian fashion, dan sebagainya. Itu cara yang mereka tempuh untuk merusak peradaban umat manusia. Makanan direkayasa genetika, ya, minuman dirusak, segala macam. Pakaian-pakaian dibikin yang sudah tidak santun, tidak sopan lagi. Ya, budaya dirusak dan sebagainya. Gaya anak muda sudah lihat urakan semuanya. Perhatikan. Ini yang terjadi, maka kita harus prihatin. Jangan masa bodoh. Tidak boleh kita ini masa bodoh. Ya. Jadi dengan berbagai macam cara yang mereka tempuh. Ya, dibikinlah orang terlena dengan hiburan, dengan show, nyanyi di sana sini, hiburan, dengan permainan, semuanya dibuat. Finansial dirusak, ekonomi dirusak, bahkan pendidikan pun juga dirusak. Ini cara-cara yang mereka lakukan untuk merusak. Jadi alam ini sudah diacak-acak semuanya dengan cara itu mereka. Ya, begitu. Terus ya, apakah satu sama lain itu saling berintegrasi? Misalnya kan tadi menyebutkan dari sisi ekonomi, pendidikan, dan yang lain-lain. Apakah mereka itu berjalan sendiri-sendiri apa saling berkolaborasi untuk menguasai alam? Mereka itu orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik dan munafik. Dalam Quran Allah katakan mereka satu sama lain itu ba'duhum awliya'u ba'din, saling dukung-mendukung. Ya, mereka itu saling membiayai. Dalam Quran dikatakan mereka menafkahkan hartanya untuk di jalan kebatilan. Mereka satu sama lain saling mendukung habis-habisan untuk menghancurkan kebaikan. Tapi mereka kalau ditanya, kami berbuat kebaikan. Padahal sesungguhnya mereka berbuat kejahatan, tapi mereka tidak sadar. Nah, jadi
Mereka ada yang membiayai dari sisi mungkin keuangannya, ada yang membuat dari sisi mungkin teknologinya, orang-orang canggih, orang-orang pinternya itu. Kemudian dari sisi penguasanya yang mempunyai otoritas sebagai penguasa, mereka rusak dengan segala macam yang mereka miliki untuk merusak kehidupan kita. Umat manusia, bukan hanya umat Islam, tapi umat manusia. Bahkan hewan pun merasakan penderitaan ini. Jadi kita termasuk kalian ini, ya, jangan diam, minimal merenung, kemudian mohon ampun pada Allah, kemudian berbuat, isi waktu kita nih, jangan sia-siakan nih generasi muda, jangan pelongo-pelongo, ya, mikir, merenung, gitu. Jadi mereka bekerja sama dari berbagai sisi. Terus ya, apakah bila di dalam keluarga itu banyak yang tidak harmonis dan satu sama lain seperti bukan di dalam keluarga, apakah itu juga dampak untuk yang terjadi? Ya kan, diawali dari satu sumber yang dirusak, maka akan berdampak kepada efek dari kehidupan ini. Bisa keluarga berantakan, ya, hubungan keluarga. Contoh, ketika keluarga dibangun hanya urusannya uang, uang dan uang, duit, duit dan duit. Ketika terjadi krisis ekonomi, maka keluarga itu pasti satu sama lain berantem. Saling tidak enak sesamanya. Kenapa? Karena selama ini hanya dibangun dengan urusan materi duit. Itu menjadi sumber masalah di keluarga. Kenapa? Dibangunnya selama ini hanya bicara uang, 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 uang. Duit, 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 duit. Maka hancur keluarga itu. Tidak ditanamkan bagaimana keluarga ini harus bagaimana satu sama lain itu dekat, bukan hanya karena urusan uang, tapi bagaimana akhlaknya, bagaimana kamu sudah sopan santunnya berpakaian kamu, sudah kamu mendidik dirimu sendiri pada saat kamu sedang sendiri, sedang tidur, sedang apapun kegiatan kita, sudahkah itu kita bimbing keluarga kita? Jadi nggak ngomongin duit terus, pasti berdampak. Ekonomi rusak, maka keluarga pasti rusak. Pendidikan rusak, pasti tidak punya etika dalam rumah tangga. Termasuk bernegara, berbangsa, berperadaban, semuanya akan rusak karena beberapa hal yang dibuat oleh mereka memang sengaja untuk merusak itu semua. Ini perlu kita renungkan, ya. Baik, terus Ya, kalau udah seperti ini, apakah bisa pulih kembali menjadi baik lagi? Ya, Allah berjanji dalam surat Ali Imran, kalau nggak salah ayat 179 kalau nggak salah. Coba dibaca. Allah tidak akan membiarkan kamu orang beriman dalam keadaan seperti ini, kata Allah. Betul nggak? 179. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan sekarang ini. Tuh, kata Allah. Orang beriman tidak akan dibiarkan kondisinya begini terus, tertindas, sulit. Dengan catatan dia beriman. Beriman dengan benar. Tidak akan sulit hidupnya. Dirubah keadaan yang buruk jadi baik. Sementara orang-orang yang tidak beriman, yang selama ini mungkin merasa nyaman, enak dan sebagainya, akan dibalik. Karena Quran mengatakan demikian. Jadi nanti akan terjadi persis seperti yang Allah katakan. Ada yang khafidah, ada yang rafi'ah. Khafidatur rafi'ah. Ada yang diturunkan, dihancurkan, tapi ada yang diangkat oleh Allah. Jadi satu waktu nanti akan ada masa di mana orang beriman akan dimuliakan oleh Allah, dan orang-orang yang tidak beriman akan dijatuhkan oleh Allah sejatuh-jatuhnya. Jadi begitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan dengan kita kumpul di mana kita berada untuk berbicara hal yang baik di forum-forum di mana saja, termasuk di kesempatan pada hari ini kita berbicara hal yang baik, nanti ketemu di mana, bicarakan terus yang baik. Supaya banyak orang yang peduli dengan kebaikan-kebaikan dan akhirnya nanti warna energi alam ini jadi baik. Kenapa warna energi alam ini rusak? Karena banyak manusia yang rusak. Jadi kumpul di sini,
membicarakannya duniawi. Kumpul di situ bicaranya duniawi. Kumpul di alun-alun ngomongnya duniawi. Kumpul di hotel duniawi, di lapangan duniawi, sampai di masjid saja masih ngomongin duniawi. Bayangkan tempat ibadah. Itulah yang terjadi. Maka kita rubah jiwa kita hari ini. Jangan seperti itu. Jiwa kita harus peduli bahwa kita ini harus berbicara yang lebih daripada sekedar urusan duniawi. Karena Nabi mengulangi ayah ulangi kata Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Sumber dari malapetaka itu adalah cinta dunia. Berulang-ulang yang sampaikan. Sumber malapetaka ini dari cinta dunia. Kalau udah cinta dunia, orang pengen kaya, korupsi. Udah cinta dunia, orang pengen ini berbuat kejahatan. Karena cinta dunia sumbernya. Jadi sekali lagi, jauhi cinta dunia dengan mendekatkan diri pada Allah. Yakin semua sudah dijamin oleh Allah. Ayat itu sudah demikian tadi. Surat Fussilat tadi. Aku jamin memadai kebutuhan hidup. Contoh, lihat sepanjang jalan tol, tanah kanan kiri kosong. Kenapa ngumpulnya di kota besar saja? Kita jalan dari sini, dari Jakarta ke Jawa Tengah saja. Berapa panjang jalan tol itu, lihat kanan kirinya. Masih banyak tanah yang kosong. Kenapa itu tidak digarap? Belum lagi sampai ke Sumatera, Sulawesi. Kenapa ngumpul di satu kota kecil? Terus yang bilang bahwa nggak cukup, dari mana nggak cukupnya? Masih banyak daerah-daerah yang belum kita gali potensinya, yang belum kita manfaatkan. Jadi sangat bodoh orang yang mengatakan bumi ini tidak cukup. Ya teman-teman sekalian, jadi mudah-mudahan perbincangan kita pada kesempatan hari ini membuka wawasan kita semuanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa peduli, peka. Karena orang yang beriman harus sensitif. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya yang benar-benar orang beriman apabila dibacakan ayat-ayat alam ini, kejadian-kejadian dan ayat-ayat Quran dijelaskan, tambah keimanannya, bukan tambah ketidakpeduliannya, tapi tambah kepeduliannya, sensitifnya dan kecerdasannya. Kemudian keyakinan pada Allah dan tunduk kepada Allah, insya Allah keberkahan akan mendatangi. Oke, demikian saja yang dapat kita bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari teman-teman semuanya buka hati kita, buka pikiran kita, dan jangan malas berpikir, berbuat, dan melangkah. Ya, demi keberhasilan kita, keberkahan kita, rahmat Allah senantiasa turun pada kita semuanya. Anak cucu kita insya Allah akan menjadi anak-anak yang tidak terlantar, tidak menjadi anak-anak yang sengsara karena ulah kita. Oke, demikian saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.